Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Ifham Solihin. Saya nemu statement cukup unik. Ada seseorang bilang kullu bai'in jarra manfa'ah fahuwa riba. Ini kok bisa gitu ya? Ini salah ketik atau salah tulis atau memang nggak ngerti? Ya kemungkinannya dua itu, salah ketik atau nggak ngerti. Yang benar adalah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Ini hadis dhaif, tetapi syahid statusnya ya. Bisa dijadikan sebagai rujukan. Syahid menurut kitab Subulus Salam, juz 3 halaman 72 kalau nggak salah, sisi kanan ya. Dan menurut I'anatul Thalibin juz 3 halaman 53, pojok kiri bawah, wa amal qard bi syarti jari naf'in li muqrid fa fasid li khabari kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Menyebut hadis dhaif ini sebagai rujukan rumus bahwa setiap utang piutang yang mengalirkan manfaat bagi pemberi utang ini riba, qard. Di kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, saya halamannya lupa, sisi kanan di bawah judul situ ya, ittafaqul ulama ya, setiap utang piutang yang mengalirkan manfaat bagi pemberi utang itu riba. Jadi saya belum nemu sih yang apa ya, yang statement atau pendapat ulama yang menganggap bahwa hadis ini fatal dan tidak boleh jadi rujukan. Justru hadis ini menguatkan ya, hadis dhaif ini menguatkan hadis-hadis sahih yang ada ya, dan bahkan namanya hadis dhaif itu ada kemungkinan sahih. Beda dengan maudhu. Kalau maudhu kan palsu ya, udah nggak bisa dijadikan rujukan. Oke, kembali lagi kepada pernyataan dari rekan kita ya, wa amal kullu bai'in jarra manfaatan fahuwa riba. Ini kemungkinannya adalah dia salah ketik atau memang nggak ngerti ilmunya. Perhatikan, bai' dan qard itu dua hal yang berbeda. I'anatul Thalibin juz 3 di bagian kitab Al-Buyu, di bagian awal banget ya, itu di situ dimaknai bahwa bai' itu maknanya adalah muqabalah syai' bi syai'. Muqabalah mal bimal. Saling terima atau tuker-tuker. Saling menukar gitu, sesuatu dengan sesuatu. Mazhab Syafi'i bilang ini tuker-tuker harta dengan harta, mal bimal. Muqabalah mal bimal. Mal itu menurut mazhab Syafi'i adalah kriterianya 3 ya. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu yang kedua. Yang ketiga, bukan sesuatu yang najis dan bukan sesuatu yang mutanajis. Ya, makanya sesuatu yang najis ini tidak sah diperjualbelikan menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ada solusinya menurut mazhab Syafi'i, naqlul yad fil ikhtisas. Naqlul yad fil ikhtisas. Misalnya jual beli anjing, itu kan menurut mazhab Syafi'i kan nggak sah ya, karena itu barang najis. Oleh karena itu solusinya apa? Solusi ya, mazhab-mazhab itu kalau mengharam-haramin, melarang-larang itu ada solusi. Solusinya naqlul yad fil ikhtisas, nakal, mindah, yad, penguasaan fil ikhtisas, dalam hal-hal yang dia itu bukan mal, khusus ya, bukan mal. Dengan adanya kompensasi tertentu. Nah, itu boleh. Bukan jual beli tapi mindahin hak untuk mengelola atau mengakui barang tersebut sebagai kepemilikan, dalam tanda petik kepemilikan ya, kepemilikan si yang megang itu atau si yang mau bayar kompensasi atas barang najis tersebut untuk menjadi seakan-akan dimiliki. Ingat ya, mazhab Syafi'i ini kalau milik itu berarti harta, kalau ini berarti bukan milik tapi ya dikuasai, gitu ya. Oke, ini sampai mana? Sampai bahasa apa tadi? Jual beli. Jual beli dengan qard itu sangat beda. Kalau qard itu maknanya adalah apa ya? Ingkoto, memotong. Ingkoto, qard. Qard itu utang. Utang sesuatu itu untuk dihabiskan, untuk boleh dipakai, dihabiskan. Untuk nanti suatu ketika dibalikin dengan jumlah yang sama. Perhatikan, bukan jual beli. Nggak ada roksul mal, nggak ada apa namanya itu HPP, harta pokok perolehan, nggak ada di situ. Ya, bukan tuker-tuker sesuatu, tapi menyerahkan sesuatu untuk dimiliki, terus dipakai. Kemudian yang penting nanti dibalikin sejumlah yang diutang tadi. Ya misalnya utang 10 juta dibalikin 10 juta. Nah itu namanya qard.
Nah, kalau dibilang ibrohnya sama dalam hal apa kita nggak tahu. Di kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, di situ ada tuh pembagian mengenai muawadhat dan tabarruat. Muawadhat itu akad-akad yang butuh ganti. Contohnya ya jual beli, contohnya sewa menyewa, ya. Muawadhat butuh ganti. Nah, tabarru menurut mazhab Syafi'i, kalau nggak salah ya, itu contohnya adalah qard. Itu gimana bisa diibarahin atau disamakan? Nggak sama. Yang jual beli, yang satu muawadhat, yang satu tabarru. Kalau mazhab Hanafi, qard itu tabarru fil ibtida, muawadhat fil intiha. Di awalnya itu tabarru, di ujungnya, di akhirnya minta ganti. Ini unik, tapi ini menurut mazhab Hanafi ya. Menurut mazhab Syafi'i kalau nggak salah ya itu masuk tabarru, yang qard itu tadi, tabarru. Kalau mazhab Hanafi unik ya. Tabarru fil ibtida, muawadhat fil intiha. Perhatikan, ternyata beda. Ya, ternyata beda akad jual beli dengan akad qard. Kok bisa dibilang kullu bai'in jarra manfa'a fahuwa riba? Ini kemungkinannya adalah salah ketik atau memang nggak ngerti ilmunya. Seperti itu. Yang benar adalah kaidah atau hadis dhaif, kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Nanti beda lagi dengan ariyah. Kalau ariyah itu yang diutangkan, dipinjemkan. Minjem sesuatu tuh, minjem motor ya yang dipakai dan dihabiskan itu bukan motornya, tapi manfaatnya dipakai. Bukan motornya terus kan pinjem terus dijual. Nah, bukan begitu. Kalau pinjem, kalau utang duit kan duitnya dipakai. Itu qard. Tapi kalau ariyah berarti kita pinjem motor, motornya dipakai, nanti motornya dibalikin lagi. Ya, itu bedanya antara qard dengan ariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.